Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai agan-agan dan sista-sista, gimana kabarnya? Udah pada ngopi belum? Kalau belum, beli sendiri aja ya ke warung. Hai. Film yang selanjutnya akan Mimin bahas ini ialah film yang bertemakan zombie. Tidak seperti film zombie lainnya yang selalu menghadirkan ketegangan dan adegan sadis, Cargo justru menawarkan sebuah cerita apokaliptik dengan sudut pandang drama yang cukup menyentuh. Diperankan oleh Martin Freeman sebagai Andy, seorang ayah yang selalu membawa-bawa anaknya. Simon Lander sebagai Tommy, seorang belia dari suku aborigin. Film keluaran Netflix ini memiliki rating IMDb 6,4. Judul filmnya adalah Cargo. I live inside my own world of make-believe. Bercerita tentang keadaan Australia yang dilanda pandemi. Orang-orang yang terkena virus berubah menjadi zombie dalam waktu 48 jam. Andy bersama istrinya Kay dan bayinya Rosie memilih bertahan hidup di perahu agar aman dari serangan zombie. Di pinggir sungai, Andy melihat sebuah keluarga, namun tidak disambut dengan baik oleh si bapak. Kay ingin merubah rencananya, melanjutkan perjalanan melewati darat, dengan menggunakan mobil dan mengunjungi desa terdekat mencari bekal. Andy kemudian melihat kapal layar yang terbengkalai. Ia lalu mengeceknya. Ternyata banyak makanan sisa yang otomatis langsung ia kumpulkan, termasuk satu botol wine. Namun dari balik pintu itu ia merasakan keanehan yang membuat dirinya harus keluar. Sambil memancing, Andy memberitahu Kay ia mendapat makanan dari kapal di sana yang cukup untuk 3 bulan. Tatkala Andy tertidur menjaga Rosie, Kay yang tak sengaja melihat wine Andy berinisiatif masuk ke kapal itu juga. Ia menemukan penyukur jenggot. Sayangnya ia yang merasa keanehan juga dari balik pintu ketika keluar ada yang menariknya. Andy yang terbangun karena tangisan Rosie kaget melihat bercak darah di lantai. Ketika memeriksa WC, ada Kay yang sedang menutupi luka di pahanya akibat gigitan zombie. Kay langsung menggunakan penghitung waktu yang sudah di-setel 48 jam hingga menjadi zombie. Ia lalu membaca petunjuk dari layanan darurat Australia. Dimulai dengan gejala demam, mual, muntah, dan kejang, yang tersedia dalam satu paket bersama alat tusuk kepala, supaya ketika mati tidak menjadi zombie. Andy akhirnya memutuskan menggunakan rencana Kay yang awalnya ia tolak, untuk merawat luka Kay di rumah sakit di kota kecil terdekat melalui jalur darat. Sementara itu di tempat lain, Tommy berusaha melindungi ayahnya yang terinfeksi dengan memberinya makan satwa liar. Andy lalu menemukan mobil. Ia yang sedang mengisi bensinnya tidak sadar kalau ada zombie. Kay memperingatinya dengan menghidupkan sen mobil. Mereka pun berhasil pergi dengan selamat. Kali ini Tommy yang memberi ayahnya makan bingung karena ayahnya tidak ada. Dia lalu mencarinya. Andy yang tidak terlalu memperhatikan jalan langsung membanting setir karena kaget melihat ada sosok di depannya, hingga membuatnya celaka. Parahnya lagi, Kay tidak selamat karena perutnya tertusuk dahan pohon. Ketika Andy sadar, ia melihat pesan Kay yang ditulis pakai darah, yang ternyata Kay sudah berubah jadi zombie. Andy yang berusaha menyelamatkan anaknya harus rela tergigit istrinya. Setelah anaknya berhasil dikeluarkan dengan terpaksa dan sedih, Andy menusuk kepala istrinya sendiri. Coba lu bayangin sendiri, mana punya anak masih bayi, istri lu mati jadi zombie, dan lu sendiri cuma bisa hidup 2 hari lagi. Tapi walau bagaimanapun juga, sebagai orang tua, Andy tetap tegar, menggunakan sisa waktunya untuk menyelamatkan anak bayinya. Tak sengaja Andy melihat sosok yang membuatnya celaka. Namun tak disangka ternyata itu adalah zombie. Lalu Tommy datang sambil berkata, "Jangan ganggu ayahku." Ia lalu melukai tangannya untuk menarik perhatian ayahnya. Sampailah Andy di kota kecil yang terlihat seperti tidak ada penghuninya.
Ketika ia mengeceknya, ternyata ada seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian. Wanita ini tahu Andy telah terinfeksi dan menanyakan sisa waktunya. Ia lalu membersihkan luka Andy sambil menjelaskan kalau ini tidak bisa menyembuhkannya. Ia mengenalkan dirinya sebagai Eta. Tadinya ia adalah seorang guru bagi anak-anak suku aborigin yang sudah kembali lagi ke sukunya. Dari kejauhan Andy melihat suku aborigin yang sedang bakar-bakaran, di mana di situ ada ibunya Tommy yang berteriak-teriak memanggil Tommy. Tommy teringat ketika ayahnya masih normal, yang sedang diperingati oleh manusia pintar tentang keadaan negara ini yang sedang sakit akibat virus. Andy pun mulai mengalami gejala yang ketiga, yaitu muntah-muntah. Ketika terbangun, ia melihat sisa waktunya 38 jam lagi. Eta yang sedang menggendong Rosie memberi Andy foto sahabatnya, Willy, yang merupakan ayah Tommy, dan Tommy adalah muridnya. Eta menyarankan Andy untuk menemuinya jika ingin memberi Rosie kesempatan hidup. Di sini Eta belum tahu kalau Willy sudah jadi zombie. Di tengah jalan Andy melihat orang posisi sujud dengan kepalanya dikubur. Ini merupakan protokol yang disarankan pemerintah bila seseorang sudah terinfeksi. Ia lalu melihat mobil, namun tiba-tiba ada orang yang langsung menembak. Bukan ke Andy melainkan ke zombie. Ternyata orang itu terjepit tabung gas besar. Ia meminta tolong Andy untuk melepaskannya dan dia akan membawa Andy ke rumahnya. Orang itu bernama Vic. Di sana ada istrinya Vic, Rainy. Rainy berkata Vic tidak pernah membawa orang. Ia juga baru pertama kali bertemu orang semenjak wabah. Baru beberapa saat istirahat, Vic langsung mengajak Andy pergi. Sedangkan Rosie akan dijaga oleh istrinya. Andy diajak Vic ke lokasi di mana ada kurungan kandang yang dikelilingi zombie. Andy diajari Vic cara menembak. Ketika semua zombie mati, mereka menghampiri kandang. Ternyata di dalamnya ada Tommy yang dijadikan umpan. Andy tidak suka dengan cara Vic, tapi Vic tidak peduli. Vic mengambil barang-barang berharga dari zombie, dengan harapan jika keadaan kembali normal, dia bisa sukses. Rainy yang sedang mengasuh Rosie menemukan cairan kental orang yang sudah terinfeksi. Bukan hanya Tommy, si manusia pintar pun dijadikan umpan oleh Vic. Ketika malam, Andy yang sedang mengasuh Rosie merasakan lagi kejang. Karena kini Rosie sudah bersama keluarga baru, Andy berani keluar membawa box dari pemerintah berencana untuk bunuh diri. Namun dirinya masih ragu-ragu. Tiba-tiba ada Rainy sambil membawa Rosie. Ia meminta Andy membawanya pergi dari tempat ini. Andy merasa aneh karena ia aman di sini bersama suaminya. Rainy mengungkap kalau ia bukan istrinya Vic. Vic membunuh suaminya bersama orang-orang lain di dalam sumur. Namun sialnya Vic memergoki mereka berdua. Dan Andy kepalanya langsung dihantam. Ketika tersadar, Andy sedang berada di dalam kandang bersama Tommy. Ia meminta maaf atas perlakuannya kemarin. Ia mengajak Tommy bekerja sama. Ia ingin putrinya kembali. Sedangkan Tommy ingin kunci kandang manusia pintar. Andy menggunakan usus diikat dengan tali pembuka kandang untuk dijadikan umpan. Ketika zombie memakan umpan itu, otomatis talinya tertarik yang membuat pintunya terbuka. Mereka lalu kabur. Mereka lalu mengendap-endap masuk ke tempat Vic, membangunkan Rainy, membawa Rosie, dan mengambil kunci kandang. Namun lagi-lagi Vic terbangun. Ia tak segan menembak Andy yang lari. Namun nahas, Rainy yang berniat mencegahnya malah tertembak. Mereka lalu menuju kandang manusia pintar, tapi sudah tidak ada. Mereka lalu bersembunyi di tempat ketika Tommy menahan ayahnya. Di situ Andy sudah mulai kehilangan kesadarannya. Keesokannya Tommy mengecek ayahnya. Namun sebelumnya ibu Tommy sudah menguburnya terlebih dahulu di pohon. Tommy sedih karena telah tidak bisa membawa manusia pintar yang dia kira bisa menyembuhkan ayahnya. Hingga dia tidak mau lagi menemani Andy menuju keluarga yang di pinggir sungai. Belum juga jauh Andy mulai kehilangan kesadaran lagi. Dengan sisa waktu 9 jam.
Tommy yang masih merenung mendengar tangisan Rosie langsung menghampirinya. Ketika Andy sadar, Tommy sedang menggendong Rosie. Ia juga mau menemani lagi Andy. Ketika sampai di pinggir sungai ada yang aneh. Keluarga itu tidak ada. Ternyata keluarga itu berada di belakang sedang menggali tanah. Ternyata si bapak juga tergigit zombie. Ia menyarankan Andy membawa 2 peluru sisa dari 6 peluru yang akan ia gunakan untuk membunuh istri dan 2 anaknya. Karena tidak tega meninggalkan mereka. Tommy melihat foto keluarganya dari tas Andy yang diberikan Etta. Membuatnya berubah pikiran untuk kembali ke kelompoknya sambil mengajak Andy dan Rosie. Sebelum pergi, Tommy menempelkan sesuatu ke wajah Rosie untuk menyamarkan baunya. Tanpa harus kembali ke perkampungannya, Tommy berencana menghampiri kelompok yang sedang melakukan pembasmian, atau atla menurut bahasanya, dengan tanda adanya asap dari pembakaran. Ketika memasuki terowongan, di ujung ada Vic yang lagi bakar-bakaran. Ternyata asap yang tadi bukan berasal dari kelompoknya. Mendengar suara bayi, Vic mengeceknya. Tommy dan Rosie masuk ke dalam kereta, sedangkan Andy memanggil Vic sambil menyamar di antara zombie yang lagi hibernasi. Satu persatu zombie itu ditebas. Pas giliran Andy, dia langsung menahan dan menembak Vic. Mereka lalu berkelahi. Namun hasil sementara dimenangkan Vic. Vic lalu memaksa keluar Tommy dan membanting-banting dirinya hingga pingsan. Ia lalu mengeluarkan Rosie. Andy yang kembali sadar menghampiri Vic yang sedang menangis memegang Rosie. Ia memujuk Vic melepaskan Rosie karena ingin balas dendam atas kematian Rainey. Campur aduk antara sedih dan kasihan. Akhirnya Vic melepaskan Rosie. Andy juga membawa Tommy yang terdiam akibat shock. Andy mengajak Tommy berbincang untuk memulihkan kembali kesadarannya dengan menanyakan beberapa kata menggunakan bahasanya. Andy mulai kesakitan lagi yang membuatnya hampir berubah. Namun ia tak mau menyerah. Ia terinspirasi mainan Rosie. Ia membawa potongan daging sambil melanjutkan perjalanan. Di sisi lain kelompok Tommy sedang melakukan pembasmian. Namun kali ini Andy sudah sampai batasnya. Ia mengikat daging yang tadi ia bawa ke ujung tongkat. Ia berpesan pada Tommy untuk menjaga Rosie. Kemudian berpamitan pada Rosie. Pada detik-detik terakhirnya, ia meminta box dari pemerintah yang berisi alat penahan mulut dan penahan tangan. Ia kembali menggendong Rosie, lalu memasukkan alat penahan mulut. Ia lalu mengambil posisi sujud agar Tommy bisa menaikinya. Ketika kelompok Tommy akan pergi, ibunya mendengar suara siulan yang mirip suara burung. Ternyata itu adalah Tommy yang digendong Andy yang sudah berubah menjadi zombie. Sebagai orang tua, Andy telah memikirkan cara agar dirinya tetap berguna bagi anaknya walau telah menjadi zombie. Daging yang ditusuk tongkat tadi digunakan sebagai umpan agar dirinya terus berjalan, jadi tumpangan mengikuti arah tongkat yang dikendalikan Tommy. Sebelum Andy ditusuk, Tommy menyemprotkan parfum milik istrinya yang membuat Andy tampak lebih tenang. Akhirnya Rosie berhasil selamat dibawa kelompoknya Tommy ke tempat mereka di bukit. Di sana Rosie disambut hangat. Perjuangan Andy tidak sia-sia. Tak lupa ia menulis pesan terima kasih di perutnya Rosie. Andy lalu dikubur di atas pohon sama seperti ayahnya Tommy. Dan film pun berakhir sampai di sini.